Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, para tulab dan para talibat dan juga jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, di satu tempat yang disifati oleh Nabi SAW sebagai tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu di tempat yang mulia, di bulan yang mulia yaitu bulan Rajab. Kita sekarang berada di bulan yang mulia yaitu bulan Rajab, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan dalam Hijriyah, dalam kalender Hijriyah, yang diantaranya adalah termasuk bulan suci. Dan kita sudah masuk pada bulan Rajab, yaitu tanggal 2 atau di awal-awal bulan Rajab. Maka hendaknya kita perbanyak ibadah kita, perbanyak sholat kita, sholat malam, semakin giat lagi puasa dan ibadah yang lainnya, sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang dilakukan di bulan-bulan haram, bulan-bulan suci, itu berbeda dengan ibadah yang dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Ayo ikhwah, para tulab dan talibat rahimani wa rahimakumullah. Masjid ini adalah masjid yang tidak asing bagi saya pribadi, karena sekitar 10 tahun yang lalu atau lebih, yaitu sekitar tahun 2010, saya pernah dikasih amanah untuk mengajar di pesantren Darul Islam yang waktu itu dipimpin oleh Ustaz Nasir rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Dan alhamdulillah tidak banyak berubah, khususnya masjid ini, masjid ini nggak banyak berubah. Mungkin ada berubah sebagian bangunan atasnya sama sampingnya, tempat wudhu. Adapun ma'at alhamdulillah sudah ada musola atau masjid. Karena dulu sekitar 10 tahun yang lalu lebih, para santri maupun santriwati ketika ingin sholat, khususnya maghrib, isya, subuh, mereka harus berjalan kurang lebih setengah kilo ya, atau kebanyakan, untuk sholat maghrib dan sholat isya. Demikian juga ketika subuh, mereka berjuang untuk sholat subuh, mendapati takbiratul ihram. Dan juga para musyrik juga berjuang waktu itu membangunkan para santri yang alhamdulillah dulu sempat dikasih amanah untuk jadi musyrik juga.
bagaimana para santri ketika bangun untuk sholat subuh. Karena setelah sholat subuh ada kegiatan tahfidz, nyimak hafalan. Maka kalau telat bangun subuh karena tempat yang jauh, akhirnya banyak yang masbuk sholatnya, banyak yang masbuk. Jadi alhamdulillah di Ma'had sudah ada masjid sehingga kegiatan mungkin banyak di Ma'had. Adapun di masjid ini mungkin hanya acara-acara penting atau tabligh akbar atau kajian ilmiah. Ini patut kita syukuri. Kalau antum lihat senior antum, kakak kelas antum dulu, mereka tidaklah menikmati fasilitas seperti yang antum sekalian nikmati sekarang. Maka perlu bersyukur. Hendaknya antum sekalian semakin giat dalam belajar dengan adanya fasilitas yang mungkin berbeda jauh dengan fasilitas yang dulu dirasakan oleh senior-senior antum. Namun ketika itu saya cuma mengajar di Ma'had ini, di Ma'had Darul Islam, hanya sekitar 1 semester lebih, sekitar 8 bulanan gitu sekitar, karena ingin melanjutkan ke Jakarta waktu itu. Hanya sebentar, tapi Masya Allah banyak kenangan indah yang ana rasakan selama berada di Ma'had Darul Islam, khususnya ketika bermuamalah dengan para asatidzah, para tulab, dan juga sebagian para thalibat. Dan alhamdulillah sekarang sudah dipisah. Kalau dulu masih campur karena kekurangan ustadz, kekurangan pengajar. Dan termasuk nikmat yang sangat besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada antum semua. Allah Subhanahu wa taala memilih antum semua dari sekian abna'ul muslimin, anak-anak orang Islam, yaitu untuk belajar ad-din, belajar agama Islam. Dan bukan hanya belajar agama di sini, antum juga belajar ilmu umum, ilmu dunia, yang dengannya antum bisa memanfaatkan ilmu antum ketika hidup di dunia ini tanpa melupakan akhirat. Maka hendaklah antum syukuri nikmat ini, yaitu dengan menggunakan waktu antum dengan sebaik-baiknya, mempergunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Karena di antara rukun syukur adalah apabila terpenuhi tiga syarat. Yaitu pertama, kita mengakui bahwa nikmat yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berasal darinya, bukan hasil jerih payah kita, tapi murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita mengucapkan alhamdulillah. Dan yang ketiga, kita gunakan nikmat tersebut dengan beramal saleh, dengan melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang dicintai oleh Allah adalah menuntut ilmu. Dan Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia dalam mempelajari ilmu agama. Maka keberadaan antum di sini menunjukkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah alamat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya antum syukuri, antum sungguh-sungguh dalam mensyukuri nikmat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para tulab dan para thalibat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kajian pada siang hari ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz Harun hafizahullah, insyaallah kita akan mengambil tema tentang pintu-pintu surga. Bagaimana amalan-amalan yang bisa
Islam. Ketika ditanya, bahkan orang kafir sekalipun ketika ditanya apakah engkau ingin masuk surga, pasti dia menjawab iya. Maka perlu kita ketahui bagaimana cara untuk masuk surga. Karena sesungguhnya Nabi SAW telah menunjukkan kepada kita amalan-amalan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu, kemenangan itu adalah tatkala kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Karena siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, "Ya Imam mata rohah?" Wahai Imam, kapan kita istirahat? Kapan kita istirahat dari beramal saleh, dari seluruh aktivitas-aktivitas ibadah? Maka apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Yaitu tatkala salah satu kaki kita telah menginjakkan surga, telah menginjak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala salah satu kaki kita telah berada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah awal istirahat seorang muslim, awal kebahagiaan setiap muslim, yaitu tatkala memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Ayo al-ikhwah wa ayatuhat tullab wa talibat rahibani wa rahimakumullah. Hendaknya kita mengetahui sifat surga. Karena dengan mengetahui sifat-sifat surga akan semakin menjadikan kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tatkala kita melihat, tatkala kita menginginkan ingin membangun rumah di dunia, ketika kita melihat iklan, misalnya iklan tentang rumah yang di situ rumah tersebut di dalamnya terdapat fasilitas yang sangat mengagumkan bagi kita, sehingga kita berusaha mati-matian untuk memiliki rumah tersebut setelah melihat iklan tersebut. Bahkan kita rela misalnya menabung bertahun-tahun agar bisa membeli rumah tersebut, apapun harganya. Lantas bagaimana kalau misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kita dengan sebuah rumah di surga yang indahnya tentunya jauh dari indahnya rumah-rumah yang ada di dunia ini? Maka tentunya kita semakin bersemangat untuk menjalankan ibadah, untuk berbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita hidup di dunia ini tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita surga. Kalaupun di dunia kita giat bekerja untuk meraih apa yang kita cita-citakan dari tujuan ini atau cita-cita yang sifatnya duniawi, maka hendaknya kita semangat untuk menggapai cita-cita yang sangat mulia, yaitu masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara sifat surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang mana di antara sifat surga itu memiliki 8 pintu atau memiliki pintu-pintu. Disebutkan dalam surat
Az-Zumar ayat 73 bahwasanya surga memiliki pintu-pintu. Allah SWT berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan mereka, para manusia, orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-Nya, akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga dalam keadaan bergerombol. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampai-sampai tatkala mereka sudah sampai kepada surga, wa futihat abwabuha, dan telah dibuka pintu-pintunya. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu memiliki pintu-pintu. Wa qala lahum khazanatuha. Kemudian salah seorang penghuni surga mengatakan, salamun alaikum, keselamatan atas kalian semua, selamat, kalian telah masuk surga. Mereka, orang-orang yang bertakwa, disambut oleh para malaikat. Kemudian mereka mengatakan, tibtum fadkhuluha khalidin, alangkah baiknya kalian, maka masuklah ke dalam surga selamanya. Ini adalah kebahagiaan yang sangat didambakan, dicita-citakan oleh setiap muslim, yaitu tatkala mereka sudah sampai. Bahkan ketika berada di depan pintu surga, mereka pun sudah merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Belum sempat masuk, baru melihat pintu surga pun sudah bahagia yang luar biasa. Ini diantara sifat surga. Di antara sifat yang lain yang mungkin kita sering mendengar, bahwasanya surga memiliki sungai-sungai, memiliki kebun-kebun, sungai-sungai. Sebagaimana dalam surat Muhammad ayat 16, Allah SWT berfirman, masalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Permisalan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa, bahwasanya dalam surga di dalamnya terdapat sungai-sungai dari air yang tawar, air yang tidak payau, yang rasanya tidak payau. Wa anharin min labanin lam yataghayyar ta'muhu, dan sungai-sungai yang terbuat dari susu, lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak pernah berubah rasanya. Tentunya tidak seperti susu di dunia. Mungkin namanya sama, tapi rasanya berbeda. Selanjutnya Allah katakan, wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin, dan sungai-sungai yang terbuat dari khamr. Khamr yang sangat lezat, yang sangat nikmat bagi orang-orang yang meminumnya. Tentunya khamr haram ketika di dunia, tapi ketika di surga Allah Subhanahu wa taala halalkan, yaitu khamr yang tidak memabukkan, yang rasanya sangat nikmat sekali. Karena itu orang yang minum khamr ketika di dunia, dia akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati khamr yang akan disediakan oleh Allah di dalam surga. Kata Nabi SAW, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabu fil akhirah. Barang siapa yang minum khamr di dunia, maka tidak akan minum dia di surga kelak. Kata sebagian para ulama, meskipun dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga setelah dicuci dosa-dosanya di neraka. Karena apa? Karena ini sesuai dengan kaidah man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa untuk menikmati sesuatu yang dilarang, maka dia akan diharamkan, akan terhalang untuk menikmatinya. Sebagaimana orang yang tidak sabar dari menahan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti minum khamar, maka sebagai hukumannya kelak di surga, kalau dia masuk surga, dia tidak akan meminum khamar, dia akan menikmati yang namanya khamar. Selanjutnya Allah katakan, wa anhar min asalin musaffa, dan juga sungai yang terbuat dari madu, yang tentunya tidak seperti madu yang ada di dunia. Karena Nabi SAW bersabda,
a'dadtu li ibadi as-salihin. Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsi, ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah sediakan kepada hambaku sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam pikiran siapapun. Maksudnya adalah surga. Karena itu mungkin nama-nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi seperti nama-nama yang ada di dunia, akan tapi rasanya sangat beda sekali. Bentuknya pun beda. Maka ini diantara sifat-sifat surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita agar kita senantiasa bersegera menuju surga Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba menuju surga Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan amal saleh. Allah Subhanahu berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ardhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian semua menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka di sini kita bisa ambil kesimpulan juga bahwasanya surga itu sangat luas sekali. Di antara sifat surga memiliki sifat yang sangat luas. Tempat yang sangat luas sekali. Langit yang kita lihat di atas kita itu adalah bagian dari luasnya surga. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan di sini arduhas samawat wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Begitu luasnya surga sampai melebihi luasnya langit dan bumi. Ini diantara sifat-sifat surga yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda mensifati tentang sifat surga. Kata Nabi SAW, walladhi nafsu Muhammadin biyadih innama bainal misra'aini min masari'il jannah lakama baina Makkah wa Hajar atau kama baina Makkah wa Busra. Nabi SAW bersabda, beliau mengawali sabda beliau dengan sumpah, demi Allah, demi yang zat yang mana jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ma bainal misra'ain, misra'ain itu pintu surga, antara kusen-kusen pintu. Kalau dalam dunia kita ada namanya kusen pintu. Kusennya surga, pintu surga itu jaraknya dari ujung ke ujung itu sejauh, ini kusennya saja ya, bagian dari pintu surga, sejauh antara jarak Mekah dan Hajar, atau sejauh antara Mekah dan Busra, salah satu negara atau kota di kota Syam, yang mana kira-kira jaraknya 700 km. Ini baru bagian pintunya saja, dari ujung ke ujung. Bagian kusennya saja luasnya seluas jarak antara Mekah dan Hajar, atau antara Mekah dan Busra, salah satu kota dari kota di negeri Syam. Menunjukkan begitu luasnya surga. Meskipun digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa akan bergerombol untuk masuk surga, tidaklah mereka mengalami kesusahan dalam masuk. Ketika masuk tidaklah mereka berdesak-desakan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah luaskan pintu surga. Jadi jangan dibayangkan tatkala mereka bergerombol ingin masuk surga sebagaimana bergerombolnya orang-orang ingin mendapatkan sembako. Tidak. Bergerombolnya mereka di depan surga jangan disifati, jangan dipikirkan seperti gerombolnya orang ketika ingin mendapatkan sembako. Rumah. Tes. Pakai ini aja, Pak. Pakai ini.
Jadi ini di antara sifat surga yang digambarkan oleh Nabi SAW. Sini. Tes. Masuk. Kita lanjutkan. Ini diantara sifat-sifat surga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita masuk pada poin selanjutnya. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya surga itu memiliki 8 pintu. Masing-masing pintu memiliki nama. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi SAW menyebutkan 4 pintu surga beserta namanya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul man anfaqa zawjayn min syai'in min al-asya' fi sabilillah du'iya min abwab yani al-jannah ya Abdullah hadha khair faman kana min ahli sholati du'iya min babis sholah wa man kana min ahli jihadi du'iya min babil jihad wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babis sadaqah wa man kana min ahli siyami du'iya min babil rayyan. Karena Nabi SAW barang siapa yang menginfakkan 2 pasang dari hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Dia akan dipanggil, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Maka barang siapa ya yang termasuk ahlus sholah, du'iya min babis sholah, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Ini menunjukkan bahwasanya di antara pintu surga ada yang namanya pintu sholat. Untuk siapa? Yaitu orang yang senantiasa sholat ketika di dunia. Yang dimaksud dengan sholat di sini adalah sholat bukan hanya sholat fardu, tapi sholat sunnah juga. Karena sholat fardu hukumnya wajib. Orang yang meninggalkannya maka dia akan berdosa. Jadi maksud dengan ahlus sholat yaitu orang yang memiliki amalan berupa sholat selain sholat fardu. Sholat malamnya, sholat duhanya nggak pernah putus, nggak pernah absen. Sholat sunnah dia kerjakan, baik rawatib maupun sholat sunnah mutlak, dia tidak pernah dia tinggalkan. Maka kelak di surga akan masuk melalui pintu yang namanya babus sholati. Pintu yang selanjutnya kata Nabi SAW, "Wa kana min al-jihad du'iya bi babil jihad." Dan barang siapa yang termasuk ahli jihad, yaitu ketika di dunia, maka dia akan dipanggil dari pintu al-jihad, pintu yang namanya jihad, sesuai dengan nama amalannya. Ini pintu kedua. Pintu ketiga, wa man kana min ahli shadaqati du'iya min babis shadaqah. Barang siapa yang termasuk ahli sedekah maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Ini pintu ketiga yang namanya pintu sedekah. Tentunya sesuai dengan namanya diperuntukkan untuk orang yang ahli sedekah ketika di dunia. Yang tentunya bukan sedekah yang sifatnya wajib atau zakat yang sifatnya wajib, tapi dia membayar zakat yang sifatnya wajib dan juga dia kembar sedekah yang sifatnya sunnah. Maka niscaya dia akan masuk melalui pintu yang namanya sedekah. Karena tidak setiap orang diberikan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak setiap orang bisa melakukan sholat sunnah. Tidak setiap orang bisa ikut serta dalam jihad fisabilillah. Maka dia memiliki kesempatan yaitu memasuki pintu surga Allah, yaitu yang namanya sedekah. Karena dengan hartanya dia bersedekah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya karena Nabi SAW, "Wa kana min al-siyam du'iya min babir rayyan." Dan barang siapa yang termasuk ahli puasa maka dia akan masuk melalui pintu ar-rayyan. Pintu ar-rayyan. Tidak sesuai dengan nama amalannya. Karena puasa termasuk ibadah yang sangat istimewa, sehingga dinamakan
dengan nama yang lain, bukan nama puasa. Jadi dengan nama Ar-Royan. Artinya apa Ar-Royan? Orang yang kenyang dengan air, orang yang kenyang. Ini menunjukkan apa? Begitu istimewanya ibadah puasa. Karena itu Nabi SAW dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan akulah yang akan memberikan ganjarannya. Jadi pahala puasa sangat banyak sekali dibandingkan pahala ibadah-ibadah yang lain. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kenapa khusus pintu keempat Allah Subhanahu menamakan atau Nabi SAW menyebutkan dengan nama yang tidak sesuai dengan amalannya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhum berkata, "Ma 'alal ladzi yud'a min tilkal abwab min darurah." Wa qala hal yud'a minha kulliha ahadun ya Rasulullah? Qala na'am. Wa arju an takuna minhum ya Abu Bakar. Kemudian sahabat Abu Bakar, karena begitu semangatnya beliau bertanya kepada Nabi SAW, apakah ada orang yang bisa masuk ke semua pintu tersebut? Apakah ada orang yang bisa masuk ke semua pintu tersebut? Pintu sholat, pintu sedekah, pintu jihad, pintu ar-royan, pintu puasa. Apakah ada Nabi SAW? Nah, iya. Wa arju an takuna minhum ya Abu Bakar. Dan aku berharap kau termasuk di antara mereka oleh Allah. Maka dia asik bagi kita bagaimana seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad yang terdepan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling terdepan dalam sedekah. Yang paling terdepan dalam jihad. Yang paling terdepan dalam melakukan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pintu yang pertama, kedua dan ketiga dan keempat. Selanjutnya pintu yang kelima. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis tentang syafaat. Nabi SAW dalam hadis syafaat, hadis yang sangat panjang sekali yang kita singkat saja. Nabi SAW menyebutkan salah satu pintu dari pintu-pintu surga dinamakan dengan Al-Babul Aiman. Al-Bab Al-Aiman, yaitu pintu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang, kata Nabi SAW, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab dari umat Nabi SAW. Jadi orang yang akan masuk ke pintu Aiman, pintu sebelah kanan, ada orang-orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nanti akan kita jelaskan amalan apa yang dapat menghindarkan seorang hamba dari azab dan dari hisab. Ini pintu yang kelima. Selanjutnya pintu ke-6 di antara pintu-pintu surga dinamakan dengan Babul Walidain, pintu kedua orang tua. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan atahu, salah seorang mendatangi sahabat Abu Darda. Maka beliau bertanya, inna limra'atan wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha. Sesungguhnya aku memiliki istri dan sesungguhnya ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, menceraikannya. Qala Abu Darda menjawab, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhi' dhalikal bab aw ihfadhu. Sesungguhnya orang tua adalah
pintu surga yang tengah-tengah. Pintu surga yang tengah-tengah. Sebagian para ulama menafsirkan ausat dari afdol abwabil jannah. Pintu surga yang paling utama, yang paling afdol. Fa in syi'ta fa'adhi. Jika engkau inginkan, jika engkau mau, sia-siakan pintu tersebut. Au ikhfatu, atau jaga pintu tersebut. Ini pesan Nabi SAW kepada kita yang masih ditemani orang tuanya, yang orang tuanya masih hidup, hendaknya dia jaga orang tuanya. Karena di surga kelak Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan satu pintu yang akan diperuntukkan bagi orang-orang yang birrul walidain, orang-orang yang senantiasa taat kepada orang tuanya, berusaha agar tidak menyakiti hati kedua orang tuanya. Ini pintu yang keenam. Pintu yang keenam, yaitu pintu al-walidain. Pintu al-walidain diambil dari kesimpulan dari hadis ini. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Maka diambil dari hadis ini, di antara pintu surga, yaitu pintu surga yang keenam adalah yang dinamakan dengan babul walidain, yaitu pintu kedua orang tua. Maka janganlah kita sia-siakan kedua orang tua kita, mumpung keduanya atau salah satu di antara keduanya masih hidup. Karena yang namanya nikmat itu akan semakin terasa tatkala nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita tanyakan kepada teman-teman kita yang sudah tidak memiliki orang tua atau salah satu dari keduanya. Mereka pasti akan sedih, menyesal. Kenapa dulu ketika keduanya atau salah satu dari keduanya masih hidup tidak berbakti kepada keduanya. Maka janganlah sia-siakan orang tua antum sekalian, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan mereka menemani hidup antum semua. Selanjutnya pintu ketujuh di antara pintu surga, yaitu pintu yang dinamakan dengan pintu la haula wala quwata illa billah. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dari sahabat Qais bin Sa'ad bin Ubadah, anna abahu dafa'ahu ila Nabi SAW yakhdumu, bahwasanya bapaknya yaitu Sa'ad bin Ubadah menyuruh dia sebagai pembantu Nabi SAW untuk melayani Nabi SAW. Qala fabarra biyan Nabi SAW wa qad shallaitu fa darabani bi rijlihi wa qala, maka Nabi SAW pernah melewatiku ketika aku dalam keadaan sholat, kata Qais bin Sa'ad. Kemudian beliau memukul kakiku, kata beliau fa darabani bi rijlihi, beliau memukulku dengan kakinya. Seraya mengatakan, seraya bersabda, ala adulluka ala babi min abwabil jannah, maukah aku tunjukkan kepadamu satu pintu dari pintu-pintu surga? Maka Qais bin Sa'ad mengatakan, bala. Qala la haula wala quwata illa billah, yaitu engkau mengucapkan zikir la haula wala quwata illa billah. Salah satu zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, bahwasanya la haula wala quwata illa billah adalah kunuzun min kunuzil jannah. Kunuzun min kunuzil jannah, yaitu perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Maka orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah zikir la haula wala quwata illa billah, akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah pintu yang dinamakan dengan la haula wala quwata illa billah. Karena orang yang berzikir dengan zikir ini, tentunya orang tersebut senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menggantungkan asanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah putus asa. Segala sesuatu dia gantungkan
hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandalkan kemampuannya, kecerdasannya, kelihayannya, kepandaiannya, tidak. Semua dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedah dari zikir la haula wala quwwata illa billah. Dan tentunya tidak menafikan zikir-zikir yang lain. Selanjutnya pintu yang terakhir, al-babus samin min abwabil jannah. Pintu yang ke-8 dari pintu-pintu surga dinamakan dengan pintu taubat. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil jannati samaniyatu abwabin sab'atun mughlaqatun wa babun maftuhun lit-taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min nahwi. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, surga itu memiliki 8 pintu. 7 pintu tertutup dan 1 pintu terbuka. Jadi Nabi SAW mengabarkan ketika saat itu bahwasanya seluruh pintu surga itu tertutup kecuali 1 pintu, yaitu yang namanya pintu taubat. Hatta tatlu'a asy-syamsu min nahwihi, sampai matahari terbit dari arahnya, yaitu dari arah barat. Maka selama belum terjadi, selama matahari masih terbit dari arah timur, maka hendaknya kita bersegera dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangatlah cinta dengan hambanya yang senantiasa bertobat ketika dia berbuat dosa. Karena Nabi SAW, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari perbuatan dosa seakan-akan dia tidak berbuat dosa. Begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang yang bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, Allah Subhanahu wa taala hapus semua dosanya. Hapus semua dosanya. Maka barang siapa yang merasa berdosa, yang bergelimang dengan dosa dan maksiat, maka janganlah kalian menunggu yang namanya taubat. Bersegera dalam taubat. Bersegera dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang tahu hidup kita? Siapa yang tahu umur kita? Bisa jadi ketika kita melakukan maksiat, Allah cabut nyawa kita. Karena dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda bahwasanya pintu surga itu senantiasa terbuka, pintu taubat itu senantiasa terbuka malam yugorgir, sebelum nyawa berada di kerongkongan. Di sebelum nyawa berada di kerongkongan, hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada 2 waktu ditutupnya taubat, yaitu sebelum matahari terbit dari arah barat, dan yang kedua sebelum nyawa berada di kerongkongan. Maka perbanyaklah taubat. Orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah pintu. Pintu ke-8 yaitu pintu taubat. Ayyuhal ikhwah wa ayyuhat at-talibat wa ayyatuhat talibat rahimani wa rahimakumullah, dan juga jamaah sekalian dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin kedua terkait pintu-pintu dan nama-nama serta amalan-amalan pintu tersebut. Amalan-amalan dari orang yang memasuki pintu-pintu tersebut. Selanjutnya, dalam beberapa hadis Nabi SAW menyebutkan ada beberapa amalan yang mana apabila amalan tersebut dikerjakan oleh seorang muslim, dia akan masuk surga dari semua pintu, yaitu 8 pintu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amalan tersebut? Pertama, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid. Orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid akan memasuki surga dari 8 pintu. Dari 8 pintu. Bahwa Allah bagaimana cara masukinya? Bahwa Allah bagaimana cara memasukinya? Karena kita tidak mengetahui hal yang gaib. Kita hanya mempercayai apa yang datang dari Allah melalui Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Nabi-Nya melalui hadis-hadisnya.
Dari sahabat Abu Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallam, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun adkhalahu Allah min abwabil jannati as-samaniyati sya'ah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersyahadat, yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sesembah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasanya Rasul adalah hamba dan rasulnya, Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan meyakini bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan anak dari hamba Allah yaitu Maryam, dan kalimat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala meniup ruh ke dalam ibunya yaitu Maryam, meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah anak dari Maryam dan tidak mempertuhankan Isa, demikian juga tidak mempertuhankan ibunya yaitu Maryam. Selanjutnya wa annal jannata haqqun wa annan nar haqqun, dan dia mengimani, meyakini bahwasanya neraka, surga adalah benar adanya dan neraka adalah benar adanya. Maka apa kata Allah Nabi SAW, adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati samaniyati sya'. Barang siapa yang beriman dengan perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia melalui atau ke dalam pintu-pintu surga yang jumlahnya 8. Dari mana? Dari arah yang mereka inginkan. Dari pintu manapun, dari pintu-pintu 8 tadi yang ia inginkan. Jadi mereka bebas memilih mau masuk pintu keberapa, mau masuk pintu yang mana dari 8 pintu tadi. Ini diantara keutamaan orang yang bertauhid, keutamaan orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid. Karena itu dalam hadis Umar, Nabi bersabda, man mata yu'minu billahi wal yawmil akhir qila lahu udkhul jannata min abwabil jannati samaniyati syi'ta. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu 8 yang engkau inginkan. Dari pintu-pintu yang jumlahnya 8 yang engkau inginkan. Ini diantara fadilah orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan bertauhid. Amalan kedua, amalan yang mungkin dipandang oleh sebagian orang itu amalan yang remeh, amalan yang sedikit, amalan yang mungkin kurang diperhatikan oleh sebagian manusia, yaitu wudu. Wudu dengan benar, wudu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan sifat atau kaifiyat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu futihat lahu samaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha syaa. Barang siapa yang berwudu kemudian dia memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya, kemudian setelah berwudu dia mengucapkan doa bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, apa kata Nabi SAW, futihat lahu samaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha syaa. Maka niscaya akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Dia akan memasuki pintu-pintu tersebut sesuai kehendaknya. Maka disyaratkan dalam hadis ini, pertama, wudunya harus bagus. Wudunya harus sesuai dengan wudu Nabi SAW. Tidak meninggalkan satu anggota wudu satu pun, karena sebagian orang karena tergesa-gesa berwudu, akhirnya apa? Ada bagian yang tidak terbasuh oleh air. Ini yang menyebabkan dia
tidak sempurna wudunya, bahkan tidak diterima sholatnya. Dan juga yang kedua, syarat kedua dalam hadis ini, apabila ingin masuk ke 8 pintu dari pintu-pintu surga, hendaknya dia berdoa setelah berwudu dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam hadis yang lain ditambahkan, aw baja'al minat tawabin wa ja'al minal mutatahhirin. Ini doa wudu yang sering kita lupakan. Sering kita lupakan, padahal amalan yang sedikit ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Bagi orang yang senantiasa mengamalkan doa ini, akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuk surga dari 8 pintu yang dia inginkan. Ini amalan kedua. Amalan yang sedikit tapi faedahnya luar biasa. Selanjutnya, orang yang sholat 5 waktu, yaitu sholat fardu, puasa Ramadan, dan juga meninggalkan dosa-dosa besar. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yukhbirani an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu jalasa 'alal mimbar. Keduanya mengabarkan dari Nabi SAW, tatkala Nabi SAW duduk di atas mimbar, beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi, salasa marrat. Beliau bersumpah sampai 3 kali, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kemudian beliau diam dan beliau menundukkan kepalanya, sehingga setiap sahabat yang hadir di majelis beliau, mereka menangis karena mendengar Rasulullah SAW bersumpah sampai 3 kali. Kemudian beliau terdiam, maka mereka pun sedih. Kemudian beliau bersabda, setelah beliau terdiam, beliau bersabda, "Tsumma qala ma min 'abdin ya'ti shalawatil khams wa yasum ramadan wa yajtanibul kaba'ir as-sab' illa futihat lahu abwabul jannah yaumal qiyamah hatta annaha la tastafi." Barang siapa dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan meninggalkan dosa-dosa besar yang 7. Dosa besar, para ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan ada 7, ada yang mengatakan lebih dari 7. Maka apa kata Nabi SAW? Illa futihat lahu abwabul jannah, melainkan akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga kelak di hari kiamat. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk mengerjakannya, niscaya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menghapus dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian, dan akan memasukkan kalian ke dalam mudkhalan karimah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang lain, yaitu berupa sholat wajib, puasa Ramadan, dan meninggalkan dosa-dosa besar. Allah akan mempersilahkan dia masuk ke dalam pintu-pintu surga dari arah manapun yang dia inginkan. Masih banyak amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala melalui 8 pintu. Di antaranya adalah orang yang meninggal, orang yang ditinggal meninggal ketiga anaknya dalam keadaan masih kecil, belum balik. Jadi orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala anak, kemudian meninggal dari anak-anaknya 3 orang dari anaknya meninggal sebelum mencapai umur balik. Ini juga akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa masuk surga melalui pintu-pintu yang ke-8 dari arah mana yang ia inginkan. Di antara amalan yang lain, orang yang meninggal, orang yang man mata lahu ibnun fasabara sabaqa yamal jannah liyaftah. Orang yang ditinggal meninggal anaknya, tadi 3 anaknya,
Kalau sekarang tinggal meninggal anaknya secara umum, kemudian dia bersabar. Dia bersabar, tidak mengeluh, tidak niyahah, tidak mengatakan kalimat-kalimat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti menentang takdir Allah dan yang lainnya. Dia sabar. Maka anaknya kelak akan menjemput dia di depan pintu surga untuk membukakan pintu surga untuknya. Tentunya dia akan masuk ke dalam surga melalui 8 pintu yang dia inginkan. 8 pintu yang dia inginkan dan disambut oleh anak yang meninggal dalam keadaan sebelum balik. Di antara amalan yang lain yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga melalui 8 pintu adalah seorang perempuan yang taat kepada suaminya, senantiasa menjaga ibadahnya, sholat 5 waktu. Ini diantara orang-orang yang akan masuk surga melalui 8 pintu yang dia inginkan. Dan banyak amalan-amalan yang lain yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Baik. Demikian kajian kita pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan berkaitan dengan surga beserta sifat-sifatnya dapat menjadikan kita semangat, menjadikan kita berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Allah taala a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.